Wawancara pertama dengan narasumber Bapak Daldiri, Kepala SD Negeri Ayam Putih. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara? Penentuan kasus harus berdasarkan uji nilai kebenaran. Pengambilan keputusan pada kasus dilema etika harus diselesaikan secara berproses atau bertahap. Sebagai pimpinan, tidak boleh egois dan siap menerima masukan dari berbagai pihak. Musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang bermasalah, rekan guru, pembina, dan stakeholder yang terkait untuk menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara dengan narasumber kedua yaitu Bapak Sartiman, Kepala SD Negeri Ambal Kumolo. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Menghadapi dilema etika harus mengingat kembali 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, sebagai pimpinan tidak boleh merasa paling benar, karena bersama jika menemui permasalahan. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus berdasarkan prioritas kebangsaan atau memihak banyak pihak dan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Hal menarik yang keempat menurut beliau adalah pimpinan harus bisa ngewongke wong mendadi wong. Artinya memberikan kepercayaan kepada orang ketika dihadapkan pada kasus dilema etika. Kita lanjutkan dengan hal-hal menarik yang muncul dari narasumber yang ketiga yaitu Ibu Nur Hosidah, Kepala SD Negeri 2 Jogopaten. Hal menarik yang pertama yaitu penyelesaian kasus dilema etika diselesaikan secara situasional, disesuaikan keadaan dan kegentingan permasalahan. Yang kedua, refleksi sangat diperlukan karena pada suatu waktu akan bertemu permasalahan yang sama. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan dibutuhkan teknik dari pimpinan untuk mampu menganalisis masalah, jeli melihat kemungkinan, optimis dan percaya diri bahwa masalah pasti terselesaikan, dan yang terakhir, berdoa. Refleksi selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang dipelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Secara keseluruhan, 3 pimpinan sudah memberikan jawaban yang menarik dalam proses pengambilan keputusan dengan versi yang berbeda. Pertanyaan yang masih mengganjal tentang 9 langkah pengujian. Karena permasalahan yang terjadi di sekolah sudah diselesaikan dengan baik. Hanya saja, untuk pengujian kebenaran dan kesalahan belum menonjolkan uji secara lengkap. Setiap hari pasti bertemu dengan dilema etika atau bujukan moral, tergantung skala tingkat permasalahannya. Apa yang saya dapatkan dari hasil wawancara? Jawabannya adalah pengalaman, karena pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman yang pertama dari Bapak Daldiri, musyawarah menjadi pilihan atau solusi yang selalu dilaksanakan ketika menghadapi kasus dilema etika. Pengalaman yang kedua dari Bapak Sartiman. Menurut beliau, jadilah padi, atau seperti padi. Padi semakin tua semakin merunduk. Semakin sering menghadapi kasus dilema etika dan mengambil keputusan, kita akan terlatih untuk menentukan cara yang tepat untuk pengambilan keputusan. Pengalaman yang ketiga dari Ibu Nur Hosidah. Refleksi harus dilakukan karena apapun keputusan pasti memiliki resiko, baik dalam tingkatan kecil maupun tingkatan besar. Masih berlanjut, bagaimana hasil wawancara antara 3 pimpinan yang diwawancarai? Adakah persamaan atau perbedaan? Kita awali dengan persamaan. Yang pertama,
Mereka sepakat bahwa musyawarah menjadi solusi yang sudah dilaksanakan dalam pengambilan keputusan berkaitan kasus dilema etika. Yang kedua, peran pimpinan dalam pengambilan keputusan harus bisa menerima berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak atau menganut prinsip demokrasi. Penyelesaian kasus dilakukan secara bertahap, diawali dengan analisis kasus dari pertentangan nilai, menentukan siapa yang terlibat, pencarian bukti atau fakta, uji kebenaran, musyawarah, kemudian membuat keputusan, dan diakhiri dengan refleksi. Sekarang kita bahas perbedaan berdasarkan hasil wawancara 3 pimpinan. Yang pertama dari Bapak Taldiri, memfokuskan pada penyelesaian kasus dengan musyawarah dan tidak menunjukkan sikap egois sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan. Untuk yang kedua dari Bapak Sartiman, penyelesaian kasus dilema etika dengan berprinsip bahwa semua masalah dapat diatasi, bisa karena bersama, penanaman nilai-nilai kebaikan, atau menjadi tauladan sebagai pimpinan. Sedangkan dari Ibu Nur Hosidah menjelaskan lebih detail tentang tahapan refleksi dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Yang menonjol adalah hasil wawancara dari Bapak Sartiman, karena beliau menjelaskan secara lebih detail tentang penguraian penyelesaian masalah dengan dibumbui nasihat pepatah Jawa yang menarik. Beberapa hal yang menarik diantaranya tentang pembahasan nilai semboyan Ki Hajar Dewantoro, ilmu padi, teori kepemimpinan, pengkajian masalah, prinsip pimpinan hasta brata, dan pepatah ngewongke ewong. Masih berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana 3 pimpinan bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan ketika menjalani pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika adalah ketiga pimpinan satu pendapat tidak memutuskan secara sepihak atau tergesa-gesa, tetapi melalui tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah dan mengutamakan musyawarah dengan menerima pendapat dari berbagai pihak yang terkait. Ketiga pimpinan mengatur efektivitas pengambilan keputusan dengan didasarkan prioritas dan kepentingan kebangsaan atau kepentingan banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Kita lanjutkan pertanyaan refleksi yang terakhir. Bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dalam dilema etika di lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain? Kapan saya akan menerapkannya? Ketika saya menghadapi suatu permasalahan dilema etika, baik itu pada lingkungan, murid, dan pada rekan guru, saat ini yang langsung ada di pikiran saya harus menganalisa dulu, kira-kira ada pertentangan nilai apa? Pertentangan apa yang terjadi? Meskipun sebelumnya saya belum konsisten untuk menerapkan langkah pengambilan keputusan yang sesuai konsep, tetapi saya sudah mencobanya sesuai dengan aturan, dan menurut saya hal tersebut memberikan dampak terciptanya putusan yang valid dan menguatkan karena sudah teruji. Keinginan saya selanjutnya, jika menemui suatu permasalahan dilema etika yang bagi saya itu berat, pasti saya akan melihat sesuaikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dengan melakukan tahapan tersebut, saya berharap resiko yang mungkin muncul setelah putusan menjadi lebih kecil. Semoga saya bisa terus amanah untuk selalu mengutamakan kepentingan murid sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga bisa ikut memajukan
kualitas pendidikan menjadi unggul. Kira-kira kapan saya akan menerapkannya? Jika ditanyakan kapan, tentunya segera. Jika menghadapi suatu permasalahan dilema etika, baik pada lingkungan, pada murid, pada rekan kolega guru, atau yang lainnya, karena ilmu yang telah saya dapatkan, saya harus segera menerapkannya agar menjadi suatu kebiasaan baik yang berdampak baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Berbahagialah semuanya. Semoga sebagai pemimpin kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, mengambil keputusan sesuai dengan langkah, paradigma, dan prinsip pengambilan keputusan.